Mudik menjadi tradisi setiap tahun yang dilakukan mayoritas masyarakat Indonesia jelang Lebaran 2020. Jika pada tahun 2020 lalu, pemerintah resmi melarang mudik karena tren kasus COVID-19 yang tinggi berbeda dengan tahun ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR mengaku pemerintah tahun ini tidak melarang mudik. Nantinya akan ada protokol kesehatan dari tim Satgas Penanganan COVID-19 untuk tracing atau pelacakan masyarakat yang bepergian. Itu pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang akan bepergian. Sementara juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut kebijakan mudik lebaran masih dalam tahap pembahasan. Mudik lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait. Namun pada prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik, saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menegaskan tidak adanya larangan mudik dari pemerintah beresiko besar terhadap penularan COVID-19. Pemerintah Indonesia diharapkan menyiapkan regulasi mudik yang matang dan Kementerian Perhubungan tidak memberikan promo atau ajakan mudik gratis. Ketika misalnya ini tidak dilakukan larangan mudik, ya tetap jangan sampai ada satu regulasi yang malah mendorong tambah banyak mudik, misalnya adanya diskon kereta, diskon pesawat udara, ya ini tentu akan sangat kontraproduktif dengan tujuan kita mengendalikan pandemi yang masih belum terkendali ini, ditambah ancaman adanya varian baru yang kita punya kemampuan sangat minim untuk mendeteksinya. Jika mengacu pada tahun 2020 lalu, berdasarkan data, tren libur panjang menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Pada libur panjang Lebaran 2020 lalu, kasus COVID-19 naik 69 hingga 93%. Sementara disusul libur panjang pada HUT RI 2020, kasus corona juga meningkat, naik 59 hingga 118%. Tahun lalu pemerintah DKI Jakarta menerapkan kebijakan surat izin keluar masuk atau SIKM untuk mengontrol warga yang keluar masuk ibu kota demi menekan angka penularan COVID-19 dan kini kebijakan itu pun sudah dihapus. Pemerintah kini masih membahas untuk mematangkan kebijakan mudik lebaran 2021. Hati-hati dan waspada diperlukan untuk menentukan keputusan. Jangan sampai niat mudik bertemu sanak saudara di kampung halaman justru menjadi petaka penularan COVID-19 yang hingga kini belum terkendali. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, di paket pengantar tadi, paket berita pengantar, kita melihat angka kasus COVID-19. Kami ingatkan kepada Anda tahun lalu, tahun 2020, di mana tren penularan virus corona selama libur panjang tersebut kemudian meningkatkan secara signifikan kasus positif virus corona. Dan kini pemerintah tampaknya menyatakan tidak melarang mudik lebaran 2021 melalui Kementerian Perhubungan yang bertemu dengan DPR RI. Meski hingga kini kebijakan tersebut dikatakan masih dalam tahap pembahasan dengan pihak Satgas COVID-19 Pusat. Sudah tepatkah kebijakan kemungkinan tidak ada larangan mudik untuk lebaran tahun 2021? Regulasi-regulasi apa saja nantinya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 selama mudik lebaran? Pagi ini kita akan bahas, ada sejumlah narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Anggota Komisi 5 DPR RI, Bang Sukur Nababan, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lee, dan juga pengamat transportasi, Mas Joko Setijowarno. Selamat pagi semua, salam sehat. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, baik. Saya ke Bang Sukur dulu yang sudah bertemu dengan Kementerian Perhubungan. Pak Budi Karya Sumadi sudah hadir di DPR pada waktu itu. Jadi itu sebetulnya ada atau tidak ada larangan persisnya yang dikatakan oleh Pak Menhub, Bang Sukur? Ya,
Pak Menhub kan tidak punya kebijakan untuk melarang atau menganjurkan. Tetapi sebagai menteri yang mengatur lalu lintas dan perhubungan, beliau tentu harus mengatur. Jadi mengatur kalau terjadi arus mudik. Jadi kalau terjadi arus mudik, jadi ada 6 poin yang kementerian atur untuk menjaga agar protokol kesehatan itu dan juga di dalam perjalanan seandainya misalnya ada terjadi arus mudik tersebut. Tetapi yang paling penting tadi adalah statement daripada yang siapa tadi, Bang Profesor dari Australia, yang mengatakan ini kan sebenarnya kan himbauan kita kepada masyarakat yang paling penting. Ini kan persoalannya memang kalau kita bicara mudik ini kan ini sudah menjadi bahagian budaya, ya kadang-kadang ada uang tidak ada uang mau minjam, tetapi kalau udah lebaran seperti ini kan masyarakat kita dari dulu harus mudik. Nah tentu bagaimana pemerintah dan seluruh stakeholder harus mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita agar juga menahan diri untuk mudik. Jika seandainya pun harus mudik ya tetap memakai protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, dan juga ya jangan seperti yang disampaikan tadi nanti datang dari dari Jakarta terus sampai di kampung bawa penyakit. Nah, juga kan sudah ada SKB 3 menteri, ya itu Kementerian Agama, Menpan-RB, dan Kementerian Tenaga Kerja yang tadinya cuti itu 12 sampai 19 Mei. Ya dirubah jadi 13 sampai 14 Mei, kebetulan jatuh ke Kamis Jumat memang. Jadi nambah jadi Sabtu Minggunya kan. Nah, ini kan mengurangi agar jangan masyarakat kita untuk mudik. Ya, kira-kira seperti itu. Saya ke Bang Alvin Lee. Ombudsman melihatnya dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini bagaimana mengenai kebijakan ini? Masyarakat sih menilainya paling tidak saya melihat di media sosial, bicara dengan teman-teman begitu, ini nggak dilarang kita mudik kali ini ya. Kira-kira gitu, Bang Alvin? Ya, baik Mas Bayu. Pertama saya koreksi, saya bukan ombudsman lagi. Saya tugasnya di ombudsman sudah selesai. 3 minggu yang lalu. Kemudian untuk terima kasih koreksinya. Ya, masalah ini kami terus terang yang agak khawatir adalah kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kalau tahun lalu masyarakat itu masih sangat patuh terhadap pemerintah. Nah, ini apakah dilarang atau diizinkan, saya tidak yakin akan banyak berpengaruh, kecuali kalau pemerintah memang mengatur ASN dan pegawai BUMN, apakah mereka boleh mudik atau tidak. Jadi dalam hal ini yang menjadi kekhawatiran saya adalah satu, kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah apapun itu. Kedua adalah kemampuan pemerintah mengendalikan jika terjadi arus mudik yang tinggi. Tahun lalu pemerintah sudah melarang, jadi tahun ini patut diantisipasi ledakan mudik itu akan daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, tahun lalu kan Bang Alvin, seperti juga Bang Sukur tadi katakan, nanti pasti ada semacam himbauan lah, sedemikian rupa, pasti ada aturan-aturan orang kalau mau mudik. Tapi kita melihat seketat-ketatnya apapun segala macam begitu, ya masyarakat Indonesia ini pinter loh begitu untuk menembus segala semua aturan begitu. Nah itu yang kita khawatirkan kan, Bang Alvin, Anda punya masukan bagaimana ini kemudian bisa benar-benar terjadi sehingga kurva yang sedang menurun ini, kalau ya kita katakan begitu, ini bisa terus terkendali. Sayangnya ada mudik lebaran sih begitu. Bang Alvin, sedikit. Benar Mas, jadi untuk masyarakat kita ini kan banyak akalnya ya, dilarang pun tetap saja dinerobos. Apalagi mudik lebaran ini kan mayoritas di Pulau Jawa, dan sekarang transportasi di Jawa ini tidak hanya pesawat dan kereta, sudah ada jalan tol. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya juga arus mudik ini mayoritas menggunakan transportasi darat. Nah, sejauh mana pemerintah ini akan mampu menegakkan protokol kesehatan, memeriksa suhu tubuh, memastikan pakai masker, tidak terjadi kerumunan pada transportasi darat. Baik itu pada titik pemberangkatan maupun pada titik kedatangan, dan juga di titik-titik di tengah ketika penumpang ini beristirahat dan sebagainya. Ini sangat
penting kita antisipasi agar jangan nanti pasca Lebaran terjadi lagi ledakan COVID-19 ini. Oke, ya, Mas Joko, saya ke Anda. Anda mengamati transportasi kita dalam awal pandemi, saat kemudian kita sebutlah pandemi begitu menguasai kita, begitu cukup ketat, ada pembatasan dan segala sesuatunya. Bagaimana situasinya sekarang menurut Anda? Apakah kita bisa lagi memperketat ini semua? Saya bilang kan begini, masyarakat, waktu itu ketat. Kita kayaknya kemana-mana tuh ada ragu-ragunya kita. Aduh, males bener nanti diperiksa kalau kita keluar kota. Aduh, males naik pesawat, kita harus begini begitu. Sekarang kan sudah kendor semua nih Mas Joko. Nah, apa yang kemudian bisa kita khawatirkan, kita tetap bagaimana supaya ini tidak meningkat lagi. Kita kerja lagi dari nol nanti untuk pandeminya. Mas Joko. Ya, makasih Mas Alvin. Mas Bayu. Ya, silakan. Jadi tadi Mas Alvin bilang memang paling banyak itu menggunakan darat ya. Kita bisa mengendalikannya itu darat itu kalau menyeberang pulau. Itu seperti itu. Tapi kalau darat itu kan paling banyak juga sepeda motor. Ya. Data saya tahun lalu ya, itu dikala tidak dilarang itu sedikit yang pulang ke Jawa Tengah. Tapi disebut dilarang itu malah tambah banyak. Data terakhir itu menunjukkan yang masuk Jawa Tengah itu 1,2 juta nggak salah. Ya, antara 1 sampai 1,5 juta yang pada saat mudik itu. Ya, jadi cukup tinggi ya, menggunakan apa ya, sepeda motor, kemudian apa, angkutan plat hitam. Nah, tidak terdeteksi. Makanya banyak yang aneh-aneh kan, ada yang pakai apa itu, mobil membawa seolah-olah mobilnya rusak ya. Betul. Nah, itu kan ya lucu-lucu lah pokoknya ya, karena akal-akalannya mobil ada saja, gitu kan. Mobil angkutannya diangkut sama truk begitu kan, kira-kira pada waktu orangnya itu. Di atasnya juga gitu kan. Ya. Pokoknya akalnya banyak sekali, dan itu kan yang seolah-olah yang dihadang itu hanya roda 4. Ya. Roda 2 susah gitu kan. Artinya kalau saya melihat lebih baik pemerintah itu adalah melakukan tadi protokol kesehatan, pengetatan itu disadarkan masyarakatnya, dan ini bergerak tidak hanya pusat sampai daerah juga. Apalagi sekarang sudah ada tes untuk kesehatan itu kan ada Genos ya, itu lebih murah. Bagaimana Pemda juga melakukan itu untuk masuk daerah masing-masing umpamanya. Sampai yang terkecil katakanlah mungkin ke tingkat kelurahan ya. Karena kalau bukan saya membela orang mudik dan tidak, ini juga ekonomi juga harus berjalan. Tetapi bagaimana kita menjaga protokol kesehatan semuanya lah. Ya, saya termasuk orang sejak bulan ini, saya cerita pribadi, bulan Juli itu saya sudah keliling Indonesia. Dan sampai hari ini alhamdulillah masih negatif, karena ya tadi menjaga protokol kesehatan penting. Masalah tes dan sebagainya itu indikator saja sebenarnya kan, bahwa orang itu tertular atau tidak. Nah, itu yang kita harus kuatkan pada masyarakat mulai sekarang. Ya. Tapi tentunya saya setuju tidak ada promo-promo. Ya, Mas Joko gini, mungkin dari 10 orang satu kali seperti Mas Joko yang secara pribadi disiplin gitu menjaga protokol kesehatan. Maksud saya masyarakat Indonesia belum mudik lah gitu. Sekarang saja nih udah maklum tuh ketika kemudian di dalam pesawat maskapai penerbangannya tidak menerapkan lagi satu kursi terisi, kosong, terisi, ada orang di tengah kita. Saya kalau bisa minta sama pramugari, saya ada yang kosong nggak? Kemudian kita dipindahkan. Kalau kebetulan ada kosong, kalau nggak saya kan terpaksa terbang dengan di sebelah saya, walaupun pakai masker begitu. Maksud saya maskapai kendor tanpa menyebut maskapainya apa. Kemudian transportasi saya yakin sekarang sudah kendor, tidak seperti pada waktu di awal pandemi. Masyarakat kalau tidak dibuat aturan, tidak diawasi, selesai kita semua. Disiplin diri seperti Mas Joko, mungkin satu hal lah, tapi berapa orang yang bisa begitu? Kita bisa begitu menjamin ini semua supaya mudik, kalau ya nanti dibolehkan dengan segala aturannya. Tahun lalu kita punya pengalamannya, toh nggak bisa jalan 100% juga. Bagaimana, apa yang jalan terbaik apa Mas Joko yang memungkinkan ini semua bisa terjadi? Dari sisi transportasi misalnya, siapa yang bertanggung jawab? Gini, saya lihat tahun lalu di darat itu karena dilarang, pertama kalau ikut tesnya mahal. Ya. Tarifnya naik bis akap lebih mahal ikut tesnya. Kali ini banyak yang murah ya. Nah sekarang Genos kan gratis di terminal, pemerintah menjamin itu. Ya, setidaknya sudah membantu lah untuk tes awalnya itu kan. Jadi kalau mereka tidak lolos, seperti kemarin ada tes Genos yang dilakukan oleh PT Kereta Api itu
cukup banyak juga yang mereka tidak bisa, ratusan nggak salah kemarin data terakhir saya lihat dari stasiun Tawang itu kan, mereka tidak boleh, memang murah. Artinya ini sudah murah, bagaimana setiap terminal tipe A itu diberikan untuk tes genosnya, yang murah ya. Nah, kalau tes rapid yang lainnya memang mahal, mereka juga itu kendala buat mereka. Tapi yang terjadi ini kan teman-teman yang muncul, angkutan plat hitamnya ini malah lebih nggak terdeteksi lagi. Itu marak sekali angkutan plat hitam itu. Nah, hal semacam ini, Bang Sukur, saya ke Anda di Komisi 5 kemarin waktu RDP dengan Kementerian Perhubungan, sempat disampaikan nggak dan menjadi concern juga nggak sih Komisi 5? Bang Sukur? Sebenarnya diskusi kita dengan Kementerian Perhubungan ya di titik itu yang saya sampaikan tadi, ya tidak punya kapasitas kita untuk melarang masyarakat agar tidak mudik, karena ini sudah menjadi bagian budaya. Betul. Ya kalau kita larang habis juga cari akal-akalan, tadi kawan-kawan juga sudah sampaikan berbagai macam akal-akalan. Tahun lalu juga tidak kita agak sedikit koreksi lah ya, kalau kemudian termasuk saya hari ini, apakah dilarang atau tidak dilarang, atau semacam himbauan untuk kalau bisa tidak mudik ya jangan mudik. Kira-kira kan tahun lalu begitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi ya seluruh stakeholder ya, termasuk juga Kompas, ya media, jangan hanya pemerintah, menyampaikan bahwa kita harus tidak boleh kendor. Jadi yang disampaikan tadi sama Mas Bayu, ada di maskapai penerbangan yang seperti itu, dikasih tahu ke kita, Mas Bayu. Itu tidak boleh kendor, ya penumpang langsung turun aja. Jadi artinya ini di setiap angkutan umum kan, apakah udara, laut, kereta, atau mobil, ya itu tidak boleh. Karena ya ini kan masalah menyangkut nyawa, kita harus keras di situ. Nah, rapat dengan Kementerian Perhubungan adalah bagaimana Kementerian Perhubungan mulai dari titik berangkat sampai nanti mereka sampai di titik tujuan, di tempat-tempat perberhentian, ada pengecekan, kerjasama dengan ini. Nah, itu yang dijaga. Nah, artinya kita tidak bisa bablas. Artinya kalau nanti masyarakat kita harus mudik ya, di tempat-tempat peristirahatan ya, biar jangan terjadi juga kemacetan, kerjasama dengan Korlantas, apa semua. Nah, kemudian itu kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota di mana mereka nyampe. Jadi sehingga ya ada pemeriksaan lah. Kita harapkan bisa seperti itu, pemerintah membantu apakah ada APBD tingkat 2 atau provinsi atau pusat. Jadi siapa yang sudah sampai ya dilakukan pengecekan. Jadi jangan sampai membawa penyakit atau seperti apa. Jadi sehingga ya itu yang bisa kita lakukan apapun. Saya juga secara pribadi juga tidak setuju bahwa kita melarang masyarakat kita untuk mudik apapun, Mas Bayu. Kita ini sudah harus berdampingan hidup dengan COVID. Nah ini kita tidak bisa ketakutan dengan COVID, tetapi kita harus hidup berdampingan dengan kita aman. Caranya aman ya tentu ini sudah dimulai daripada serangan COVID ini, pemerintah, WHO juga sudah menyampaikan ya, kita protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, begitu Mas. Dimengerti bahwa kita memang tetap harus jalan, apapun yang terjadi. COVID harus kita lawan dalam tanda petik, kita harus berjalan beriringan kalau perlu dengan COVID. Tentu hal ini kita setuju karena ekonomi harus terus berputar. Bang Alvin, gimana titik tengahnya ini? Bagaimana situasi ini bisa diterjemahkan dengan baik tanpa kemudian kita melihat, oh sepertinya Kemenhub dengan Satgas agak berbeda pendapat. Kan kita tidak mau juga melihat. Boleh sedikit. Silakan, pemerintah tidak berbeda pendapat. Kementerian Perhubungan tidak mengatakan boleh mudik, harus mudik. Jadi Kementerian Perhubungan menjaga seandainya terjadi mudik. Karena ada libur itu, Mas. Dan Kementerian Perhubungan tidak punya kapasitas untuk melarang apakah orang boleh mudik atau tidak. Kementerian Perhubungan adalah mengatur lalu lintas ya, Mas. Jadi tidak pemerintah sampai sekarang ini Kementerian Perhubungan, Satgas, SK3 Menteri itu juga tidak berlawanan. Ini jadi diperjelas lewat pernyataan Bang Sukur tadi, tidak ada perbedaan pendapat sebetulnya. Tapi Kementerian Perhubungan, koreksi saya Bang Sukur, kalau memang terjadi mudik, mereka adalah kementerian yang bertanggung jawab bagaimana transportasinya aman dan segala sesuatunya berkaitan dengan pencegahan pandemi. Inilah yang sekarang terus dibahas bersama Satgas COVID-19, kira-kira begitu ya? Betul, Mas Bayu. Tapi saya tetap mengambil bottom line atau menggaris merah berkaitan dengan ekonomi kan harus jalan. Bang Alvin, bagaimana ini titik tengahnya? Kita mengerti ini semua, punya pengalaman kita. Ketika di tengah-tengah pandemi pada tahun lalu,
kita ada mudik lebaran yang dengan himbauan agak ditahan supaya tidak mudik kan kira-kira begitu. Nah, apakah sekarang ini akan lebih kendor dari tahun lalu, tapi apa yang menjamin masyarakat bisa tetap aman di sana? Lepas dari disiplin diri terus kita himbau. Bang Alvin, Anda punya saran-saran mungkin berkaitan dengan ini? Baik, Mas. Yang pertama, pemerintah perlu secara intensif melakukan komunikasi atau pendidikan publik tentang langkah-langkah yang perlu diambil ketika mereka melakukan perjalanan. Jadi ini bukan soal mudik atau tidak. Ketika harus melakukan perjalanan, apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri agar tidak tertular COVID. Kedua, ini perlu kerjasama yang koordinasi yang sangat rapi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pusat dan daerah ya. Satu titik keberangkatan, titik kedatangan, dan juga titik-titik di mana akan terjadi misalnya untuk istirahat, makan, wisata dan sebagainya. Nah, perlu pemeriksaan yang ketat di sana untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu tetap berlaku. Dan juga untuk Kementerian Perhubungan ini saya kira bisa mengatur kapasitas angkut. Jadi tidak kemudian dilepas saja, nanti diberikan extra flight, kemudian angkutan ekstra dan sebagainya. Sehingga hanya yang mereka yang jauh-jauh dari pesan tiket atau apa itu baru bisa mendapatkan kesempatan untuk pulang. Ini yang perlu diantisipasi. Saya khawatir tahun ini ledakan mudik ini akan jauh lebih besar daripada biasanya karena tahun lalu sudah terlewatkan dan pemerintah juga bisa mengatur tentang ASN dan pegawai BUMN yang mana mereka bisa mudik, kalaupun mudik berapa hari dan sebagainya. Kalau masyarakat luas, pemerintah tidak punya instrumen untuk mengatur itu. Ya. Oke, jadi memang itu harus bersiap ya. Beberapa catatan lagi nanti akan kita bahas, kita jeda dulu terkait dengan tadi bagaimana pusat dan daerah. Saya langsung membayangkan ini, begitu disebut ini kan kalau pusat mungkin nanti situasinya seperti apa, di daerah kan sekarang sedang diterapkan begitu bagaimana pencegahan atau melakukan filterisasi berkaitan dengan para pemudik. Serta apakah kemudian ada nih nanti Mas Joko dan Bang Sukur mungkin akan menjelaskan kepada kita ada diskon, ada apa dan segala macam promo-promo berkaitan dengan mudik yang mendorong masyarakat untuk mudik. Sementara kita berharap kalau bisa himbauannya adalah jangan mudik kalau memang tidak perlu. Kira-kira begitu karena masanya masih